Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Bangga. Saya instruktur listrik di BPBK Serang. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang flashing ya. Jadi instruksi untuk menampilkan lampu bling, lampu berkedip ya. Jadi untuk indikator misal lampu overload relay. Jadi misal ada gangguan pada motor, si panel atau si indikator lampu ini akan menampilkan lampu berkedip dengan warna lampu kuning biasanya ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan tiap portal ya untuk simulasi PLC-nya. Ingat teman-teman harus terinstall dulu ya tiap portalnya. Oke, langsung saja kita jalankan program tiap portalnya. Tiap portal yang saya gunakan ya masih portal versi 14, tiap portal versi 14. Kita masih, nah ini tampilan awalnya ya untuk portal view-nya. Kita bikin new project saja. Silakan dibikin misal instruksi flashing. Udah ada namanya, kita pakai flashing saja ya. Oke, langsung konfigurasi ya. Kita masih menggunakan PLC simulasi. Jadi hardware-nya tidak nampak ya. Teman-teman bikin aja PLC sim strip ya, misal flashing. Masih ingat ya teman-teman ya dari video yang kemarin untuk simulasi PLC kita masih menggunakan Simatic S7 1500. Untuk CPU nya 1513 1 PN, ambil yang kedua ya, ambil versi yang tertinggi, versi 2.1. Oke, kalau sudah add, oke, ini tampilan project view-nya ya. Kita langsung bikin rangkaiannya ya. Sebelumnya bikin database dulu. Silakan masuk ke PLC text. Nah, teman-teman add new table lagi. Seperti kemarin ya, kita bikin save holding tapi ke rangkaian motornya atau dikenal dengan rangkaian direct online ya. Kita pakai motor. Jadi untuk simulasi flashingnya kita menggunakan lampu indikator overload pada motor. Jadi pada saat overload disimulasikan, lampu indikatornya berkedip atau bling. Silakan teman-teman bikin database-nya ya untuk rangkaian DOL. Mas berbahasa ya, kalau input kita menggunakan I. Semua input teman-teman masukkan. Emergency OL. Sudah, berikutnya output apa aja yang mau dipakai, misal motor kita pakai ya, pakai bit yang 0 paling kecil. Berikutnya lampu indikator. Nah, bisa kita pakai lampu indikator emergency sama lampu indikator overload. Memori yang kita pakai memori untuk motor. Ingat, memori bukan key ya, tapi M. Pakai bit yang paling kecil, bit numbernya. Oke, kalau sudah jangan lupa save ya. Setelah itu teman-teman langsung bikin laddernya. Nah, caranya add new block.
bikin flashing. Oh, ini OB-nya belum dibuat ya. OB dulu, teman-teman panggil OB cycle. Ya, main OB-nya sudah muncul. Terus add new block. Nah, teman-teman bikin new block. Misal flashing. Kasih namanya ya, flashing LC sim. Oke, kalau sudah oke. Teman-teman bikin rangkaian doll-nya ya di sini, desain ladder-nya. PB on. Pada saat PB on ditekan, nyala motornya berputar. Nah, ini motornya berputar. Kita pakai pengunci. Nah, ingat bukan langsung ke motor ya, kita pakai memori. Kita udah bikin memori tadi. Panggil memori dulu, baru memori memanggil motor. Nah, ini memori motor baru memanggil motornya. Nah, ini sudah pasang PB off. Nah, PB off nggak langsung ya, memutuskan, kita panggil memorinya. Tadi saya sengaja untuk tidak membuat, nah ini memorinya hanya memori motor, memori PB off nya belum ya. Nah, langsung kita bikin di laddernya, sama seperti simulasi kemarin. Kita bikin di sini M0.1 yang belum ya. Kita kasih nama, nah baru kasih nama memori PB off. Nah, PB off yang akan memutuskan rangkaian motor. Oke, kalau sudah, kita ke emergency. Nah, emergency. Emergency, kasih indikatornya lampu. Klik saja lampu, otomatis cari emergency. Nah, di sini pada saat ditekan nyala lampu. Berarti untuk memutuskannya kita pakai NC-nya ya. Untuk langsung emergency, kita nggak pakai memori lagi, nggak apa-apa. Berikutnya OL ya, OL. Nah, kita pakai OL juga di sini. Karena untuk simulasi kita pakai OL lampunya. Output langsung ke lampu OL. Dipasangkan juga ya untuk NC-nya, untuk memutus motornya, OL di sini. Oke. Nah, kita coba jalankan atau aktifkan flashing-nya. Caranya gimana? Nah, teman-teman kembali ke hardware-nya ya, atau CPU-nya ya, karena virtual. Kita klik kanan, pilih properties, ada di paling bawah nih, atau tombol cepatnya ALT plus enter. Silakan diklik. Nah, ini udah di menu general ya, yang atas pilih system and clock memory. Silakan diklik. Tampilannya seperti ini ya, system and clock memory. Teman-teman aktifkan clock memory bit untuk menampilkan flashing atau blink. Berikutnya ini ada address clock memorinya, dimulai M0 ya, karena kita pakai 0. Ingat, pada saat kita pakai M0 berarti di sini bertabrakan ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini udah ada indikator tulisan orange ya. Jadi ada problem karena ada alamat yang sama. Nah, teman-teman bisa diisi di sini, diganti yang depannya 0 tadi, kita ganti yang lebih besar lagi, misal 100 ya. Jadi dimulai dengan M100 titik, nah, misal 0. Jadi nggak sama dengan memori motor M0.0. Nah, ini udah hilang ya untuk warningnya ya.
Tadi kan tulisannya orange, nah kita kembali hitam lagi. Kita pakai 100. Nah, kita misal jalankan di 2 hash clock. Nah, kita pakai M100.3 atau kurung buka clock 2 hash tutup kurung. Oke, kalau sudah aktif, kita oke kan supaya bisa terbaca di laddernya. Untuk masukkannya gimana? Nah, teman-teman harus serikan ya dengan si input yang akan kita pakai. Misal kita OL, nah kita kasih NO-nya di sini, diserikan. Panggil memorinya tadi ya, memori clock-nya 3, M100.3. Ini keluarnya. Kenapa tidak bikin database-nya lagi? Nah, ini karena otomatis, karena sudah mengaktifkan memori clock bit-nya tadi ya. Jadi nggak perlu kita bikin manual lagi, tinggal diketik saja langsung terbikin namanya clock 2 hash ya, gitu. Oke, kalau sudah ladder kita buat ya. Nah, biar nampak semua, kita minimize lagi untuk rangkaiannya misal 80%. Kelihatan semua ya. Sampai OL ya, lampu OL. Setelah itu teman-teman pastikan si ladder kita ada di main OB. Karena syarat program ya, bisa dibaca sama tiap portal itu harus tercopy di main OB. Bisa di drag, bisa di copy paste ya. Oke, kalau sudah teman-teman pastikan si ladder compile. Nah, teman-teman lakukan compile. Ingat kita menggunakan PLC simulasi ya, kita gak ada hardware-nya. Ini masih suasana work from home, jadi bekerja dari rumah. Nah, nanti kalau udah di lab, nanti saya akan simulasikan menggunakan hardware PLC. Oke, sudah di compile. Apa indikatornya? Nah, teman-teman buka nih di sini. Di atas kan lagi ya, ada properties ya, atau info properties. Nah, di sini complying finish ya, error 0, warning 3. Jadi udah oke. Setelah itu teman-teman start simulasikan. Oke, ada load preview. Nah, teman-teman klik saja load ya. Jadi program kita dibaca sama PLC sim. Berikutnya ada ini start modul, teman-teman start all saja. Jadi otomatis mendownload ya ke PLC sim. Nanti ada indikator hijau, nah, sudah hijau ya, berarti sudah connect. Nah, teman-teman bisa lakukan memory monitoring on off. Nah, misal ada indikator ini nih, misal the specific call environment invalid due to program change in blockman. Untuk waktu yang kemarin ya, jadi teman-teman riset saja, bisa ditutup ya. Jadi teman-teman disuruh restart. Nah, seperti itu ya. Ditutup nggak apa-apa. Pastikan si rangkaian kita yang kita buat ya, settingan tadi memory bit ya, ladder kita save. Setelah itu teman-teman tutup lagi, lakukan refresh. Nah, berikutnya kita running lagi. Apakah sering hal ini? Nah, ini jarang juga ya. Tapi suatu saat nanti teman-teman jumpa seperti itu, teman-teman lakukan saja. Nah, ini file kita yang tadi ya, flashing sim. Nah, titik AP14 berarti versi 14 ini. Teman-teman tinggal klik saja. 2 kali bisa atau klik di open. Nah,
Oke, tampil konfigurasi, nggak perlu konfigurasi lagi, teman-teman langsung project view, open the project view, klik. Nah, tampilannya masih gini. Nah, teman-teman buka dulu di programnya, program log. Nah, masih ada kan, tersimpan kan? Nah, ini tampil. OL-nya di mana nih? Oh, di bawah. Nah, teman-teman bisa kecilkan lagi, misal 80% ya tadi. Oke, kalau sudah, teman-teman compile lagi ya. Coba cek dulu di main OB-nya masih ada. Copy paste-nya masih. Teman-teman compile. Oke, lihat notifikasinya. Complying finish. Nah, ini no problem berarti. Kalau sudah, langsung start simulation. Kita jalankan dengan PLC sim. Oke, sama ya seperti tadi, kita loop. Begitu juga start modul, kita start all. Klik finish sampai posisi hijau ya. Kita coba jalankan monitoring on off-nya. Nah, sudah ya. Nah, sini tanda hijau ya. Ini sudah terkoneksi ya. Jadi siap disimulasikan. Kita nggak perlu masuk di PLC sim lagi ya untuk Suite Project View-nya. Cukup di sini saja sudah bisa. Karena kita menjalankan langsung dari ladder. Oke, kita simulasikan untuk flashing-nya. Pertama teman-teman tekan on ya. Kita jalankan motornya dulu ya. Motor sudah beroperasi, ingat BB on harus dilepas ya. Habis teman-teman tekan push buttonnya on, dilepas lagi. Motor masih tetap jalan karena ini rangkaian safe holding. Nah, misal kita off kan lagi, ya, tekan atau modify 1. Motor mati ya. Ingat, baby off juga harus dilepas, jangan dipendam juga. Oke, kita jalankan, kita simulasikan emergency stop. Kita jalankan dulu yang motornya. Pas lagi ya. Kita jalankan emergency stop. Misal ada gangguan nih, nah, di rangkaian. Nah, sebelum terjadi lebih parah, teman-teman tekan emergency, klik emergency. Langsung mematikan motor ya dan rangkaian semuanya. Nah, kita rilis lagi emergensinya, di reset ya. Kita jalankan motornya lagi. Nah, lepas. Motor masih jalan, kita simulasikan OL-nya. Nah, ini tujuan kita flashing ya. Kita jalankan OL-nya, betul tidak flashing. Oh, ya, motor mati, lampu indikator OL berkedip atau flashing. Ya. Ini indikator untuk rangkaian berhenti dengan simulasi atau indikator lampu OL. Jadi ada gangguan di motornya, teman-teman harus cek motornya. Kalau emergency tadi rangkaian semua ya, tidak ada indikator bahwa motor ada gangguan. Kalau L lebih ke motor. Ini rangkaian simulasi ya, nanti teman-teman bisa terapkan di rangkaian panel seperti ini. Oke, kita lepas lagi. Apakah masih nyala? Nah, kalau OL-nya sudah di reset ya, nah, lampu indikatornya mati. Tapi kalau realnya nanti teman-teman harus cek motornya ya, atau kondisi panas atau lagi terbakar. Nah, teman-teman harus perbaiki motornya sampai normal. Atau kalau emang parah sekali, teman-teman ganti dengan motor baru bisa di reset.
Ingat kalau pada saat kondisi motornya terbakar ya atau panas, teman-teman reset nggak bisa. Harus dilakukan maintenance dulu. Kalau sudah oke, baru bisa di reset oilnya. Secara standar seperti itu ya. Nah, berikutnya ini sudah selesai, kita indikator untuk oil flashing. Teman-teman bisa save ya seperti biasa. Bisa menggunakan PDF atau save biasa ya. Offline kan. Nah, teman-teman bisa save menggunakan print kemarin ya. Potret A4, oke, print. Bisa kita pakai job sim flashing. Kita cek. Kita tutup ya, udah selesai, stop. Close saja. Flashing, nah ini ya flashing. Oke, demikian untuk simulasi VLC SIM menggunakan instruksi flashing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.